di pagi hari ini. Yang saya hormati pendamping desa kecamatan, sama-sama. Yang saya hormati pendamping desa secara langsung, saudara kita, para pemerintah desa, yang juga bersama di pagi hari ini, di mana dalam ceritanya melakukan secara bersama-sama dengan BPD Desa Puncak Indah program kita selama 6 tahun ke depan. Ini terlebih dahulu, walaupun doa tadi sudah dilantunkan begitu indah, tapi doa ini adalah perintah yang selalu diperbanyak diulang-ulang. Bahkan Allah sampaikan, perbanyaklah doa, banyak doa, perbanyak doa. Itu perintah. Alhamdulillah, berkat saya rahmat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang kita rencanakan dalam pikir kita mampu kita realisasikan di pagi hari ini. Kalau saja begitu mati, saja Allah cabut kekuatan kita, kesehatan kita, maka kita lumpuh. Ini satu bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hari mulia, sedikit lagu pimpinan desa, saya mengingatkan teman-teman bahwa teman-teman ketika suatu acara diawali dengan Indonesia Raya, maka saya mengajak saudara sekalian, ketika kita dipersilakan berdiri dengan tegak, bukan karena, tetapi yang kita termasuknya tidak hormati siarani ruh daripada lagu itu. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah tentang terciptanya lagu ini, itu penuh dengan kayak pertengkaran, percekcokan dan sebagainya tidak semudah. Artinya nilai-nilai yang ada dan ruh di dalamnya itu yang kita hargai. Sama misalnya kita pas di 17 kemerdekaan kita perintahkan naikkan bendera, kita dengan ikhlas, dengan besar jiwa kita naikkan bendera. Itu maksudnya apa? Tidak semudah. Kita ini tinggal menikmati saja. Jadi ruhnya di dalam itu, kekuatan yang ada di dalam itu yang kita senang. Jadi alhamdulillah, saudara sekalian, tibalah saatnya pada hari ini bersama-sama kita akan melaksanakan suatu persetujuan akhir pada rancangan RPJM kita, di mana kita pun merasakan sejak awal kepala dusun kita sesuai dengan wilayahnya masing-masing mengajak masyarakatnya dan seterusnya melakukan rapat pertemuan, kadang ada siang lakukannya, kadang ada malam. Seperti saya ingat juga malam di Fajar ya, pada malam hari lakukan itu bentuk-bentuk sehingga ketika dalam suatu rangkaian buku yang dikatakan RPJM. Nah, tentu ini bisa terlaksana berkat daripada kerja keras daripada tim yang telah dibentuk. Itu pula dengan arahan daripada saudara kita, BPD kita dalam hal ini bagaimana mencapai suatu susunan kegiatan yang lebih menuju ke mandiri lagi. Itu tadi BPD sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa lebih baik lagi. Ini sasaran kita yang dalam bagaimana kita bisa menuju pada mandiri. Jadi alhamdulillah, dengan waktu ini, maka insyaallah saya langsung masuk arah kebijakan pembangunan desa. Jadi arah kebijakan pembangunan desa Puncak Indah dilaksanakan berdasarkan partisipatif. Partisipatif itu mana mudahnya melibatkan semua. Untuk ketika dusun masyarakatnya itu bagian daripada yang dimaksud dengan partisipatif. Melalui tahapan yang dilaksanakan, yang dirangkum dalam dokumen RPJM Desa tahun 2021 sampai 2027 yang diimplementasikan
dalam dokumen RKP desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APBD untuk dilaksanakan. Yang semuanya berdasarkan kebutuhan di lingkungan masing-masing, bukan faktor keinginan semata. Akan tetapi, dengan adanya regulasi yang ada dan berdasarkan skala prioritas, semua usulan secara bertahap dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa puncaknya. Dengan skala prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan visi misi Kepala Desa Puncak Indah 2021-2027 sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas jalan desa, jalan lingkungan, jalan tani, dan laut. Jadi semua bentuk jalan-jalan apa saja. Kemudian yang kedua, memajukan pelayanan desa melalui layanan aplikasi lain, Play Store. Ini sasarannya ini memudahkan pelayanan maksudnya. Begitu Mas Desa, memudahkan pelayanan ini maksudnya. Kemudian 3. Pengembangan program Eco Village, desa berwawasan ramah lingkungan, bersih dan sehat. Jadi berwawasan ramah lingkungan ini salah satu bukti yang dilakukan praktik ini mengarah kepada ramah lingkungan. Kita berbuat mengarah kepada ramah lingkungan. Kemudian meningkatkan kapasitas aparat desa. Meningkatkan kapasitas aparat desa. Ini salah satu pikir saya yang dari tahun ke tahun selalu saya pikir. Kadang-kadang teman-teman mungkin heran kalau kadang-kadang misalnya repot tiba-tiba saya rapat, tiba-tiba saya salah satu saya tunjuk misalnya contoh, maju ke depan, buka. Itu berangkaian yang dimaksud ini. Saya juga tidak mau terus saja ada peningkatan teman-teman, ada peningkatan. Maka inilah dasar pikir inilah sehingga insyaallah ke depan nanti tentu disesuaikan dengan kondisi keuangan kita atur bersama-sama. Aparat desa kita ini kita latih mereka. Kita kalau perlu kunjungan wilayah juga. PKK, kader-kader dan organisasi masyarakat serta studi banding sesuai kebutuhan termasuk pengadaan barang dan alat. Jadi pengadaan pupuk organik, bibit usaha tani, dan 2 unit traktor mini untuk menunjang pemanfaatan pekarangan. Ini traktor mini bukan sebagaimana yang kita lihat di sawah ya, bukan. Ada yang kecil. Nanti kita bisa cek langsung harganya di Makassar ini di jalan apa itu. Ini sekali perempuan bisa pakai ini ringan untuk karena pendamping kita. Karena kita yang punya ini sejak tahap pertama sudah kita jangankan pemanfaatan pekarangan. Jadi saya melihat tidak begitu, saya lihat maksimal perhatiannya saudara kita. Jadi saya berpikir mungkin perlu dilengkapi traktornya itu mempermudah pengolahan pekarangan. Inilah kita lengkapi dengan penyediaan dana nanti untuk buku dan bibit ini. Oke, saya ulangi pengadaan pupuk, bibit usaha tani dan 2 unit traktor mini untuk menunjang pemanfaatan pekarangan. Traktor mini ini nanti 2 ini tergilir di mana dusun yang intinya diatur lah, diatur nanti. Selanjutnya membangun 1 unit gedung serbaguna dan 1 unit posyandu serta pengadaan alat bahan layanan kesehatan. Ini posyandu ini yang rencana di 1 unit ini terkait ada salah satu pemodal yang menghibahkan sebidang tanahnya dan pula sesuai dengan keadaan di masyarakat setempat. Saya melihat sudah layak sekali kita buat 1 posyandu nantinya di BTN apa itu Sawita. Jadi terkait di sanalah yang di dusun kita itu ada pemodal sapi yang menghibahkan sebidang tanahnya untuk itulah sehingga kita tidak lanjut dari pemerintah desa. Kemudian insyaallah karena ini masih rangkaian dari periode lalu membangun 1 unit posyandu desa yang mana di awal ini terkendala dengan tata ruang katanya waktu itu Pak LBD tata ruang, bukan berarti desa katanya dilarang karena ini kewenangan pemerintah desa, tetapi maksudnya titik di sini dulu kan rencana kita bangun ini yang di samping
di lapangan tenis itu melihat posisinya, tetapi kadang terganjal katanya dengan terkait dengan tata ruang. Jadi insya Allah kita nanti secara bersama-sama dengan BPD kita melihat lokasi-lokasi yang strategi lagi untuk kita bangun dari pasar desa ini. Pasar desa ini bukan saja masyarakat kita yang meminta untuk dibangunkan desa pasar ini, tetapi juga dari kalangan PNS dengan alasan kalau kita kembali dari kantor tak perlu lagi kembali di sana jauh keluar terlaksana nantinya. Kemudian yang 17 adalah peningkatan pelatihan bagi masyarakat. Lagi berkurang melalui sasarannya pada peningkatan ekonomi, peningkatan pelatihan bagi masyarakat, kelompok muda, kelompok disabilitas, dan kelompok. Nah benar ini. Nanti kalau ada begini langsung sampaikan kepada desanya, saya dan selanjutnya urusan saya. Ya, karena saya paham warga kita adalah banyak PNS dan pejabat kadang-kadang yang jauh seperti itu. Ya, jadi insya Allah bagaimana supaya ini bisa berjalan, yang kesimpulannya bahwa saya telah membahasakan di daerah, saya tidak perlu terlebih bicara di pusatnya karena beliau ada semua di sini. Yang ingin saya sampaikan adalah kita ini mau berbuat atau tidak. Titik saya bilang assalamualaikum. Begitu saja saya sampaikan. Kemudian selanjutnya Kepala Desa dan Bapak DPD. Untuk itu saya persilakan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, setelah penyampaian RPJMD oleh Bapak Kepala Desa, maka kami DPD akan menetapkan RPJMD 2021-2027 dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. BPD menetapkan RPJMD